Bang, menurut lu main game pakai cheat itu boleh nggak? Boleh, tapi enggak. Lah, gimana? Ya kadang bisa boleh, tapi kadang ya nggak boleh. Maksudnya boleh gimana? Maksudnya nggak boleh gimana? Ya tergantung. Lagian kalau emang nggak boleh, kenapa dari awal harus ada fitur cheat? Hmm, jadi gini, Okay, I'm fine. Kinshasa. sebelum ngebahas apakah nge-cheat itu boleh atau enggak, kita samain dulu nih pemahaman kita tentang cheat di game. Karena cheat bisa beragam kalau kita jelasin. Cheat jadi berbeda tergantung pada siapa yang membuat atau untuk apa itu dibuat. Jadi tergantung siapa yang membuatnya sama alasan dibuatnya tuh buat apa gitu. Dan ini juga berpengaruh ke jawaban gue nanti tentang kebolehannya. Yang pertama, cheat yang dibuat langsung oleh si pembuat game atau developer. Kayak di game GTA San Andreas, lu tinggal ketik Hesoyam plus Bagufix plus full clip, itu bakal bikin karakter lu atau si CJ-nya itu jadi kuat, nggak akan terkalahkan lah. Atau kalau di PS2, di PlayStation, lu coba tekan L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2. Nah, ini cheat yang bisa bikin mobil lu yang lu naikin bakal bisa bikin mobil lain yang ditabrak tuh meledak. Di GTA San Andreas, cheat code itu dimasukkan dengan sengaja oleh Rockstar, sang developer, bukan kebobolan ataupun kelalaian. Secara resmi, Rockstar bahkan pernah mempublikasikan dan mendokumentasikan cheat di situs website mereka sendiri, yang menandakan kalau cheat dianggap sebagai bagian dari pengalaman bermain. Awalnya, banyak cheat berasal dari alat internal developer untuk testing dan debugging. Tapi karena dirasa bisa nambah keseruan, maka alat ini dibiarkan menjadi cheat code. Untuk mempermudah memahami, kita coba simulasi kayak gini. Misalnya, kalau gue bikin game RPG ini, gue bikin musuhnya atau monster dari yang level 1 sampai 100. Semua monster ini perlu dong gue cek dan tes performanya. Apakah ada bug, apakah kurang seru, atau ada masalah lain. Untuk gue bisa tes pengalaman bermain ngelawan tiap monster sesuai levelnya, masa iya gue harus habisin waktu gue grinding dulu gitu dari level 1 sampai 100. Sebagai admin atau developer, tentu kita berotak senku dong. Tinggal gue gunakan aja kekuatan admin untuk bikin karakter testing gue langsung level 100. Buat ngelawan monster yang level 100 juga. Begitu juga untuk monster yang lain, karakter level 50 buat lawan monster level 50 misalkan. Dan seterusnya. Jadi kita bakal bisa mendapatkan data atau informasi tentang bagaimana pengalaman bertarung melawan setiap monster. Setelah beres, barulah dihapus fitur dalam tanda kutip cheatnya ini. Tapi kalau GTA, karena GTA adalah game single player sandbox yang menekankan kebebasan pemain, Rockstar memilih membiarkan cheatnya bisa diaktifkan player sebagai fitur hiburan. Menghasilkan ruang buat pemain bereksperimen, mengurangi frustasi dalam penyelesaian misi sulit, dan bisa jadi tambahan mainan tanpa ada perasaan terbatas. Game lain dengan fitur cheat gini yang gue tahu itu ada The Sims, terus game RTS kayak Cossack, Age of Empires, Warcraft, dan apalagi nih yang belum kesebut. Coba ketik di kolom komen. Yang kedua, ada cheat yang dibuat bukan oleh pihak developernya, melainkan oleh komunitas yang menyukai game tersebut. Lebih tepatnya kita bisa sebut ini mod. Untuk yang ini kita harus pahami lagi tujuan dibuatnya. Ada mod yang bantu gamenya supaya bisa dijalankan lebih ringan, kayak mod sodium di Minecraft. Kebantu banget performanya tuh. Ada juga mod yang
memperpanjang umur game karena menambah konten baru kayak Dark Souls 3 Ark Thrones. By the way, tapi Dark Souls dari awal gamenya emang replayable sih. Lalu ada juga mod yang bantu player untuk terhindar dari MC yang mukanya tuh suram berubah jadi Namun ada juga mod yang dibuat untuk benar-benar curang. Contohnya X-ray mode di Minecraft. Lumayan merusak permainan sih menurut gua. Karena yang ini nih tujuannya udah sama nih kayak jenis yang ketiga, yaitu cheat dari pihak ketiga. Bukan fitur dari developer, bukan juga dari komunitas, melainkan dari orang desperate yang ingin mendominasi permainan tapi skill issue. Nah, cheat kayak gini nih yang dampak negatifnya banyak banget. Menurut gue, izin. Dampak negatif pertama, bikin permainan jadi gak seru karena gak ada tantangan. Jadi kayak, buat apa main game dong? Gak bisa gitu rasain sensasi immersive gameplay. Apa gak pernah gitu ngerasain betapa senengnya bisa dapetin diamond yang secara itu sulit didapatkan. Tapi kalau dapetin diamond pakai X-ray itu terlalu gampang dan jadi hambar rasanya. Itu menurut gua. Ya paling-paling senangnya kalau pamer ke temen sih. Itu juga kalau punya temen. Dampak negatif kedua, merugikan player lain kalau gamenya ini online kompetitif. Nah, kebanyakan kita bisa temuin player gini atau cheat kayak gini tuh di game FPS. Jadi keinget zaman main PB di warnet. Iya ya. Kalau sekarang mah ramenya Valorant. Anti cheatnya tuh Vanguard itu kadang malah bikin repot player biasa juga loh. Player yang nggak nge-cheat. Karena sistemnya ketat banget. Ya gimana gak mau ketat, wong cheater FPS ada banyak sih. Dampak negatif ketiga, apalagi nih, gue taunya segitu sih. Kalau lu tahu lebih gak? Coba kasih tahu gue di kolom komentar. Yang keempat, cheat yang muncul karena ketidaksengajaan dari berbagai pihak, tapi sering dimanfaatkan player, yaitu bug dan glitch. Bug itu adalah sebuah kesalahan di program game yang bikin sesuatu nggak berjalan semestinya. Dan glitch itu adalah efek aneh yang terjadi dan terlihat oleh pemain karena disebabkan oleh bug. Misalnya, karakter lu tiba-tiba bisa berenang di langit, padahal bukan pemakan devil fruit karakternya. Atau karakter yang tiba-tiba tembus, padahal ada tembok. Mana jalannya? Apaan itu kan? Kan ada tembok. Kan ada tembok ceritanya, guys. Masa bisa tembus tembok tuyul bulenya, guys? Atau item yang nggak seharusnya ngasih lu currency sebanyak itu. Nah, tindakan player yang manfaatin keadaan ini disebut bug atau glitch abuse. Abuse berarti sengaja memanfaatkan glitch berulang-ulang untuk keuntungan pribadi. Di permainan sendiri atau single player, glitch itu sering cuma jadi lucu-lucuan atau jadi trik speedrun gitu. Tapi kalau di permainan bareng orang lain atau multiplayer, abuse merusak kesenangan pemain lain karena merusak keseimbangan dan biasanya berakhir dengan banned atau patch dari developer. Oh gitu, ternyata seluas ini ya tentang cheat. Iya, jadi emang gue nggak bisa bilang boleh atau enggak secara langsung karena kita harus pahami dulu nih sebetulnya yang kita omongin itu apa, yang mana. Oke, terus kalau lu suka main pakai cheat juga nggak? Kalau main gamenya sendiri misalkan. Jujur gue belum pernah namatin GTA San Andreas tanpa cheat. Karena dulu gue waktu main di PS2 bareng teman gue, yang dicari itu fun dari chaosnya. Sengaja cari perkara sama polisi sampai wanted bintang 5, terus perang. Atau pakai cheat kendaraan anti rusak.
supaya bisa bebas kebut-kebutan dalam game pakai motor ninja. Cuman kalau sekarang yang gue cari itu sensasi immersive gameplay. Karena gue nyari sebuah pengalaman yang gak bisa didapetin di dunia nyata. Bisa dibilang escapismnya gue tuh kayak gitu sih. Melebur dengan dunia game gitu. Beruntungnya kadang dari pengalaman dalam game ini gue malah dapat pembelajaran berharga yang berdampak ke kehidupan nyata. Pelajaran yang gue dapetin tuh kayak bahwa kekalahan kita itu bukan kegagalan, tapi sebuah peluang tentang gimana kita bisa mendapatkan info baru dari musuh yang gue lawan. Gimana pola serangannya, apa kelemahannya, apa build yang harus kita gunain, skill apa yang kurang dari karakter gue, dan sebagainya. Dan itu semua nggak akan bisa dirasain kalau gue pakai cheat atau glitch gitu. Langsung OP aja gue dari awal. Denger ini mungkin lo mikir, lah gue main game buat have fun aja, bukan buat belajar. Di real life udah capek belajar, masa main game harus belajar lagi? Ya maksudnya nggak gitu. Ya kali niat belajar tapi buka game. Kalau niat belajar ya baca buku lah. Maksud gue tuh gini, dalam pengalaman kita bermain game, kadang ada satu atau dua hal yang bisa bikin kita merasa lebih bernilai. Ya enggak? Dan itu hal yang menyenangkan juga. Toh di sisi lain, ada juga kok orang yang dengan sadar niat belajar di game. Belajar apa coba? Belajar hero funny. Di chat dia ngetik tuh, izin belajar funny bang. Ya intinya kita saling respect aja lah. Sebagai sesama gamer, kita respect apa yang kita enjoy. Jadi pada akhirnya yang kita katakan cheat ini bisa boleh tapi juga bisa nggak boleh. Tergantung pada cara kita pakainya, gitu. Ya, kalau kita pakai cheat buat senang-senang sendiri kayak di GTA San Andreas itu mah aman aja. Tapi kalau kita pakai cheat buat merusak kesenangan orang lain, kayak di game FPS, ya itu mah jahat sih. Kalau kalian punya temen, coba share video ini ke dia. Cari tahu gimana reaksi temen lu setelah nonton video ini. Dan kalau kalian suka video ini, kalian juga bakal suka video gue yang ini. Coba cek deh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks.